Sejarah pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir As-Sadr. Muhammad Baqir As-Sadr As-Syahid dilahirkan di Kadimiyah pada 25 Zulqaidah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Hijriah. Karena kepintarannya yang mengagumkan, maka sejak usia 20 tahun Sadr telah menjadi mutajid mutlak dan kemudian berkembang menduduki jabatan di otoritas yang tertinggi dari marja atau Dewan Hukum atau otoritas. Muhammad Baqir As-Sadr merupakan pemuda muslim yang produktif dalam menghasilkan karya di berbagai bidang disiplin ilmu. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi, akan tetapi Baqir piawai dalam menjelaskan pemikiran teori-teori ekonomi konvensional. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern. Tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran barat yang berkembang. Penguasaannya terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis Marxis. Pemikiran yang dilahirkan oleh Muhammad Baqir As-Sadr dan mazhab ekonominya juga terbilang unik bila dibandingkan dengan pemikiran ekonomi yang lain, karena pemikiran ekonominya dapat ditemukan dalam karya-karyanya dan berbagai pemikiran ekonominya sangat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer yang akan diuraikan berikut ini. Poin-poin penting menurut Sadr adalah: yang pertama, kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang paling banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyatnya. Poin yang kedua adalah bahwa kepemilikan pribadi diperbolehkan, namun dengan jumlah yang terbatas dan situasi tertentu. Yang ketiga, kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak orang lain. Yang keempat adalah untuk bahan-bahan mineral dan air, individu diperbolehkan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Karya beliau ini ditulis dalam buku, yakni Falsafatuna dan Iktisaduna. Buku ini merupakan sebuah teoritisi tentang kebangkitan Islam. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Dalam Falsafatuna dan Iktisaduna, Baqir As-Sadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran Marxisme dan kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi tidak diragukan lagi memberikan sumbangsih paling serius dan paling banyak. Dan buku ini sangat banyak mendapatkan pujian di bidangnya. Dengan demikian, tujuan penulis membuat makalah ini mencoba memaparkan tentang pemikiran ekonomi Baqir As-Sadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didi Agus Kurniawan, NIM 159, ingin melanjutkan penjelasan dari teman kami. Di sini saya ingin menjelaskan terkait teori-teori dari beliau, pemikiran ekonomi Baqir As-Sadr. Dimana yang pertama adalah konsep dan sistem ekonomi Islam. As-Sadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi muslim lain dalam melihat konsep dan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah mazhab atau doktrin yang direkomendasikan Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang dihubungkan dengan ideologi mengenai keadilan atau sosial. Oleh sebab itu, kehadiran Islam, khususnya ajarannya tentang ekonomi, bukan kehendak menemukan
fenomena tentang ekonomi di tengah masyarakat, akan tetapi ingin menerapkan ajaran Islam di bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah terkait hakikat ekonomi Islam. Menurut Muhammad Baqir Assad berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Menurut beliau, perbedaan filosofi ini bertampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Muhammad Baqir Assad menolak pernyataan ini karena menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, karena segala sesuatunya sudah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Oleh karena itu, menurut mereka, istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan dan konduktif. Karena itu, penggunaan istilah ekonomi Islam yakni iktishad. Kemudian selanjutnya adalah terkait teori distribusi. Menurut Baqir Assad, distribusi sumber-sumber produksi dasar mendahului proses produksi itu sendiri. Jadi dalam perspektif Assad, yang pertama adalah sumber produksi, kemudian produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber produksi mendahului proses produksi dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkat kedua, karena distribusi menjadi tingkatan pertama berdasarkan pemikiran Assad. Teori distribusi secara Islami itu menurut Baqir Assad terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teori distribusi praproduksi dengan prinsip, dan yang kedua adalah distribusi pasca produksi dengan ketentuan tertentu. Distribusi berjalan dalam dua tingkatan, yaitu distribusi sumber produksi yang berasal dari alam, dan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif yang merupakan hasil dari kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan bekerja. Kemudian pemikiran dari Baqir Assad terkait teori tanggung jawab sebuah negara. Pemikiran Baqir Assad tentang tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan pemikiran-pemikiran beliau tentang negara Islam. Para negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagaimana juga dalam bidang lainnya. Karena ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai moral. Keterlibatan negara dalam perekonomian juga sangat berkaitan erat dengan ideologi ekonomi yang dianutnya. Assad menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Kemudian selanjutnya simpulan dari pemikiran beliau yakni pemikiran Baqir Assad berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Istilah ekonomi Islam menyesatkan dan kontradiktif sehingga diganti dengan iktishad atau ekonomi kita, atau keadaan sama, seimbang, atau pertengahan. Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu ekonomi dengan Islam. Tidak menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya ekonomi terbatas. Adanya sementara keinginan manusia tidak terbatas. Ekonomi diganti dengan
iktishad yang dapat ditemukan bagaimana seharusnya sistem ekonomi Islam. Pemikiran Bakir Assad juga dikembangkan oleh Muslim scholars dari Irak dan Iran seperti Akir Assad, Ali Syariati, dan Abbas Mirakhor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.